Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi anzala al-kitaba ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Waalaikumsalam. al-amin sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabil karim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Patut kita bersyukur pada malam hari ini para hadirin dan hadirat, karena dengan izin Allah kita akan melanjutkan kajian kita akan kitab karya Alena Andre Gruta Al-Mawfurulah Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle, yakni An-Nukhba Al-Maradiyah fil Ahaditsin Nabawiyah, yang insyaallah akan diantarkan oleh Alena Gruta Dr. Al-Haj Umar Mansur LCMA, yang mana pada kesempatan kali ini insyaallah akan dilanjutkan Al-Faslul Khamis Rihla fi Thalabil Ilm, yang akan dilanjutkan pada pembahasan al-hadis. Baik para hadirin, dengan demikian kami persilahkan dengan hormat kepada Alena Gruta untuk melanjutkan kajiannya. Tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kajian salah satu kitab karya Andre Gruta Abdurrahman Ambo Dalle rahimahullah ta'ala dalam bidang hadis, An-Nukhbah Al-Maradiyah fil Ahadits An-Nabawiyah. Mana tadi disebutkan kita sudah masuk ke pasal yang kelima tentang keutamaan kepergian berjalan untuk ilmu. Sebelumnya kita sudah menyebutkan atau menjelaskan ayat-ayat yang disebutkan oleh Andre Gruta dalam bab ini atau pasal ini, itu ada 3 ayat, semuanya menjelaskan tentang keutamaan bepergian, berjalan, menempuh perjalanan safar demi menuntut ilmu. Sekarang hadis yang pertama atau hadis-hadis ini, hadis yang pertama, qala Andre Gruta rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan, siapa yang meniti menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana dia meniti jalan tersebut, menempuh jalan tersebut, harapkan atau mencari ilmu, mengharapkan menuntut ilmu, maka balasannya apa? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis jelas sekali dengan pembahasan kita bahwa keutamaan berjalan menuntut ilmu dimudahkan baginya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan riwayatnya lebih lengkap. Tidak mengapa kita sebut sebagai sudah sering kita sebutkan di bab keutamaan ilmu. Tidak mengapa kita sebutkan di sini sebagai pelengkap atau pengingat
Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan minal jannah. Rasul mengatakan wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitab Allah, mereka membaca, mengkaji kitab suci Allah Subhanahu wa taala, kaji Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, wa yatadarasuna darasunahu bainahum, kaji, mempelajari semua ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Qur'an, hadis, tafsir, fikih, semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan, kedamaian, ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mendapatkan naungan dinaungi, dikerumuni oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebutkan namanya, menyebutkan seluruh orang-orang yang berada di majelis ilmu, Allah sebutkan namanya di hadapan para malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga memberikan isyarat bahwasanya seorang tidak akan bisa meraih surga, mendapatkan surga, dan bisa meniti jalan menuju surga tanpa memiliki ilmu. Antara syarat atau penyebab seseorang itu mendapatkan surga, sampai kepada surga, itu kalau dia memiliki ilmu. Karena jangan sampai jalan yang dia lalui itu bukan jalan menuju surga. Justru bisa jadi jalan menuju neraka. Apa? Karena tidak ada ilmu yang menunjuki dia, yang memberikan dia petunjuk mana jalan yang menuju surga dan mana jalan yang menuju neraka. Nah, di setiap jalan ada rintangan-rintangannya, ada godaan-godaannya, ada penggoda-penggoda yang mengajak kita untuk masuk ke dalamnya. Jadi tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui apakah jalan yang kita lalui ini betul-betul jalan yang mengantar kita kepada surga atau bukan. Tidak ada cara lain kecuali memiliki ilmu. Makanya Allah memberikan balasan orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan. Karena memang tidak ada cara yang paling mudah, cara yang bisa mengantar kita ke dalam surga kecuali dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu. Dan semakin dalam keilmuan seseorang, semakin luas keilmuan seseorang, maka semakin mudah baginya meniti jalan-jalan surga tersebut. Dalam suatu hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan ilmu ini, bahwa ilmu ini yang memberikan kita petunjuk, yang memudahkan kita jalan menuju surga. Tanpa ilmu, kita akan terombang-ambing, kita akan tersesat di muka bumi ini. Itu hadisnya Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, "Uhaddithukum haditsan fahfadhu." Nabi berkata kepada sahabatnya bahwa saya akan menyampaikan kepada kalian satu hadis, maka hendaklah kalian menghafalkan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa menghafal hadis Nabi itu penting. Mudah-mudahan santri-santri abrat ini ya, hadis-hadis yang kita sudah baca ini ya minimal setiap bab ya ayatnya satu atau hadisnya satu, kalau bisa dihafal semua bagus. Setiap pembahasan, setiap pasal ayat-ayat, ada ayatnya dihafal, ada hadisnya dihafal. Karena Nabi di sini memerintahkan sahabatnya, mengatakan saya akan menyampaikan satu hadis, maka hafalkanlah, karena hadis itu yang akan menjadi pedoman hidup dan membimbing kita, mendampingi Al-Quran.
Terkhusus hadis-hadis yang memang isinya itu, kandungannya itu memberikan kita petunjuk di dalam kehidupan. Banyak kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadis-hadis yang memberikan kita motivasi dalam menjalani kehidupan. Seperti ini hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabatnya, saya akan menyampaikan kepada kalian satu hadis, hendaklah kalian hafal di sini, karena pentingnya hadis ini. Qala, Nabi mengatakan, bersabda, innamat dunya li arba'ati nafar. Kata Rasulullah, dunia ini hanya diisi, dimiliki atau dihuni oleh 4 kelompok. Tidak ada yang keluar dari 4 kelompok ini. Saya, kalian semua salah satu dari 4 ini. Karena kita lihat kita ada di bagian mana. Apakah kita berada di kelompok yang baik atau kelompok yang buruk? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama ini, kelompok yang pertama ini abdun atau abdin razaqahullahu malan wa ilma. Seorang hamba diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kekayaan, ya, memiliki harta yang lebih dari apa yang dia butuhkan. Dan diberikan juga ilmu sebagai penuntun dia, sebagai pembimbing dia, yang menuntun dia, yang membedakan baginya mana yang baik, mana yang benar. Sehingga kata Rasulullah, fahuwa yattaqi fihi rabbah. Dengan ilmu yang dia miliki, dia bertakwa kepada Allah atas harta yang diamanahkan kepadanya. Harta yang Allah berikan kepadanya, yang rezeki kepadanya, dia bisa bertakwa kepada Allah dengan harta tersebut. Kenapa? Karena dia punya ilmu, tahu cara bagaimana cara mencari harta yang halal, memanfaatkan harta yang halal tersebut, bagaimana mensedekahkannya, sehingga dia bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Wa yasilu fihi rahimah, dia menyambung silaturahim dengan hartanya, dia bersedekah, memberikan kepada kerabat-kerabatnya harta tersebut. Nabi mengatakan, as-sadaqatu 'alal faqiri sadaqah, bersedekah kepada seorang fakir miskin dapat 1 pahala sedekah. Was-sadaqatu 'ala ar-rahim, sedekah kepada keluarga sendiri, kerabat sendiri, itu mendapat 2 pahala. Sadaqatun wasilah, dapat pahala sedekah dan dapat pahala silaturahim. Jadi dia mempergunakan hartanya untuk mempererat silaturahim. Bukan sebaliknya. Ada orang sebaliknya. Justru gara-gara harta dia memutuskan silaturahim. Ini bahaya ini. Seharusnya harta itu menjadi penyebab ikatan keluarga ini semakin erat. Ini justru harta menjadi penyebab terputusnya silaturahim. Ini berarti hartanya tidak dimanfaatkan dengan baik karena tidak tahu ilmu. Di sini yang pertama ini dia mempergunakan hartanya karena dia punya ilmu. Ilmu yang dimaksud di sini ya tidak mesti hafalannya banyak, tidak. Ilmu senantiasa dia pergunakan dalam kehidupan sehari. Ilmu yang wajib dia ketahui untuk kehidupannya di dunia dan di akhirat. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan. Dia juga tahu bahwa harta ini ada hak-haknya Allah. Ada hak-haknya fakir miskin, ada hak-haknya lembaga-lembaga yang membutuhkan, ada hak-hak selain apa yang dia makan dan apa yang dia pergunakan. Dan kewajiban zakat dia tahu, harta saya ini wajib zakat, sehingga dia keluarkan zakat. Fahadha bi afdal, kata Rasulullah, ini kelompok yang baik, yaitu memberikan harta berupa kekayaan dan diberikan juga ilmu yang cukup untuk dia
pakai dalam kehidupan sehari-harinya, tahu bagaimana cara mempergunakan harta yang baik. Kemudian yang kedua, wa 'abdin razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan. Ada juga hamba dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang luas, tapi tidak diberikan rezeki harta. Jadi dia cuma diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Fahuwa shadiqun niyah, karena dia punya ilmu, sekalipun tidak punya harta, dia punya niat yang benar, bagus niatnya. Sehingga dia berkata, yaqulu law anna li malan la amiltu bi amali fulan. Maka saya juga akan melakukan amalannya si fulan yang pertama itu. Orang yang kaya dan berilmu sehingga dia bersedekah dengan hartanya. Yang silaturahim dengan hartanya. Berilmu dengan hartanya. Mengeluarkan zakat dengan hartanya. Kelompok kedua ini cuma punya ilmu. Tahu bagaimana harta itu, tapi tidak punya harta. Akhirnya dia berniat saja. Kata saya, seandainya saya kaya, seandainya saya punya harta lebih, saya juga akan bersedekah, saya akan menyumbang, membuat pesantren, semua. Kata Rasulullah, fahuwa biniyatihi fa'ajruhu masawa. Karena niatnya ini, niatnya kelompok kedua ini, maka dia mendapatkan pahala sama dengan pahala kelompok pertama. Dia tidak bersedekah, tidak ada uangnya, mau disedekahkan apa? Mau berinfak, tidak ada wajib. Tapi dia punya ilmunya bahwa bersedekah itu pahalanya besar. Sehingga dia berniat, ya Allah seandainya saya juga punya, saya juga bersedekah. Jadi dengan niatnya Allah memberikan dia pahala yang sama. Kemudian yang ketiga, wa abdin razaqahullahu malam wa lam yarzuqhu ilman. Orang diberikan harta, dilimpahkan hartanya oleh Allah, tapi tidak diberikan ilmu. Bahwa yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia mempergunakan hartanya, menghabiskan hartanya, mengaburkan hartanya tanpa ilmu. La yattaqi fihi rabbah, sehingga dia tidak bertakwa kepada Tuhannya dengan harta tersebut. Mempergunakan hartanya dalam berfoya-foya, dihambur-hamburkan, wala yasilu fihi rahimah. Akan dia tidak menyambung silaturahim dengan hartanya. Dia kikir kepada keluarganya. Dia menjauhi keluarganya karena takut. Didatangi, takut dimintai hartanya. Dia memutus silaturahim dengan hartanya itu. Wala ya'lamu lillahi fi haqqa. Tahu bahwa harta itu titipan Allah. Miliknya Allah. Allah punya hak terhadap harta yang dititipkan kepada kita. Ada titipan untuk fakir miskin, ada titipan untuk lembaga, ada sedekah, ada infak. Dia tidak tahu karena tidak punya ilmu. Bahayanya karena tidak punya ilmu. Rasulullah fa'adha bi akhbasil manazil. Ini kelompok yang paling buruk. Banyak hartanya, tapi tidak ada ilmunya. Sehingga seharusnya hartanya mendekatkan dirinya kepada Allah, justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala, dilalaikan oleh hartanya. Kemudian yang keempat, wa abdin, seorang hamba lam yarzuqhu malan wala ilma, tidak diberi harta, tidak juga diberi ilmu. Sudah miskin, jahil lagi, bodoh lagi. Sudah miskin, jauh dari agama, jauh dari ilmu, sehingga kata Rasulullah di sini, dia berkata dengan kejahilannya, dengan kebodohannya, lau anna limalan, seandainya saya punya harta, la amiltu fihi bi amali fulan, saya akan beramal seperti amalannya kelompok yang ketiga, yang hartanya banyak, berfoya-foya, bermaksiat dengan hartanya. Dia berniat salah karena tidak ada ilmunya. Dia cuma melihat harta itu sebagai kenikmatan yang difoya-foyakan, tidak tahu bagaimana cara mempergunakan harta. Akhirnya niatnya juga salah. Dia juga ingin punya harta, ingin berfoya-foya, ingin bermaksiat dengan hartanya tersebut. Kata Rasulullah, bahwa biniyati fa wizru masawa.
Karena niatnya yang salah ini, dia dapat dosa sama seperti kelompok yang ketiga. Wal'iyahzubillah. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahwa ilmu itu yang menuntun seseorang apakah dia ahli surga atau ahli neraka. Kekayaan tidak menjadi ukuran. Dia punya harta atau tidak punya harta, yang penting dia punya ilmu. Kalau dia punya harta dan punya ilmu, Masya Allah, itu lebih baik. Tapi kalau dia tidak punya harta tapi punya ilmunya, itu juga akan baik. Tapi kalau punya harta, punya jabatan, punya seluruh nikmat dunia, tapi tidak mendapatkan nikmat ilmu, maka itu hanya akan menyusahkan dia, membinasakan dia. Hartanya tidak berberkah, tidak memberikan manfaat, bahkan pakai bermaksiat. Begitu juga nikmat-nikmat yang lainnya. Apalagi yang terakhir, sudah tidak ada nikmat dunia, tidak juga ada nikmat akhirat. Miskin dunia, miskin akhirat. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Wal'iyazubillah. Jadi wajarlah, pantaslah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang ucapannya yang terkenal, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin dunia, harus ada ilmunya. Harus ada ilmu. Baik ilmu dunia dan ilmu agama juga. Tanpa ilmu agama, biasanya ilmu dunia juga akan membinasakan kita, akan merusak di dunia. Begitu pula yang menginginkan akhirat harus punya ilmunya, ilmu akhirat. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu, akan dimudahkan jalannya menuju surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua di dalam kitab di sini ada koreksi sedikit. Di sini mengatakan an Abi Dzar. Tapi yang tepat setelah diperiksa di kitab aslinya Ibnu Majah, di sini bukan Abi Dzar tapi Anzir tabinya, tapi Anzir Ibnu Hubaish. Anzir Ibnu Hubaish, bukan Abi Dzar tapi Anzir Ibnu Hubaish. Beliau bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah tabi'in. Karena khawatir ada yang salah paham, karena di sini doanya radhiyallahu anhu, yang masyhur radhiyallahu anhu itu kalau sahabat. Sekalipun boleh selain sahabat katakan radhiyallahu anhu. Saya kasih ingatkan supaya tidak salah paham bahwa Zir Ibn Hubaish ini adalah seorang tabi'i rahimahullah. Qala, dia berkata, Safwan ibn Assal al-Muradi. Saya mendatangi Safwan bin Assal al-Muradi ini radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, Safwan berkata kepada Zir, jadi apa yang membuatmu datang? Apa yang menyebabkan kamu datang? Apa tujuanmu datang menemui saya? Qultu, Zir berkata pada Safwan, ambitu al-ilm. Saya datang untuk menuntut ilmu. Ambil ilmu dari Safwan ini, dari sahabat Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Qala, Safwan bin Assal berkata kepada Zir sebagai motivasi. Di antara faedahnya di sini, ketika ada orang datang untuk menuntut ilmu, dikasih semangat, kasih motivasi, kasih dorongan, bukan dijatuhkan semangat. Sekalipun kita menganggap bahwa mungkin dia kurang mampu, tapi kita tidak tahu keadaan orang. Kita beri motivasi. Sehingga Safwan mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min kharijin kharaja min baiti. Tidaklah seorang yang keluar dari rumahnya fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Jadi dia meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya
untuk menuntut ilmu. Illa wada'at lahul malaika, kecuali para malaikat meletakkan, merendahkan untuknya ajnihata, sayap. Ridwan bima yasna, sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk tanda keridhaan, kesenangan para malaikat atas apa yang dia lakukan. Bima yasna, senang dengan penuntut ilmu, senang dengan orang-orang yang pergi menuntut ilmu, menghormati para penuntut ilmu. Bagaimana malaikat ini, makhluk Allah yang mulia ini, yang agung ini, memberikan penghormatan dan pantas para penuntut ilmu itu mendapatkan penghormatan. Sampai-sampai malaikat merendahkan sayapnya sebagai tanda penghormatan. Kita tahu bahwa malaikat punya sayap, dan sayap malaikat itu jumlahnya berbeda-beda. Jibril alaihissalam dalam riwayat itu 600 jenah, 600 sayapnya. Jibril sendiri 600 sayap. Ini di malaikat merendahkan sayapnya sebagai bentuk penghormatan kepada penuntut ilmu. Rawahu Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tapi lafaznya dari Ibnu Majah rahimahullahu taala. Yang bisa kita ambil, kita petik dari hadis ini, pertama tadi itu malaikat menghormati penuntut ilmu, dan termasuk juga tadi saya sebutkan bahwa memberikan motivasi kepada penuntut ilmu sebagai nasihat itu agar semangat dalam menuntut ilmu. Ini juga terjadi pada Katsir bin Qais. Ketika datang menemui Abu Darda, ketika Katsir bin Qais ini duduk bersama Abu Darda, tiba-tiba datang orang, ada seorang laki-laki datang mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, saya datang ini dari Medina, karena Abu Darda ini ada di Dimashq. Dia datang dari Medina hanya untuk mendengarkan hadis dari Abu Darda yang pernah dia dengar dari Nabi SAW. Tidak ada tujuannya, tidak ada yang dia inginkan kecuali mendengarkan hadis dari Nabi SAW, menuntut ilmu. Akhirnya Abu Darda memberi sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk penyemangat terhadap orang ini yang dari jauh, dari Medina ke Damaskus itu untuk menuntut ilmu. Abu Darda menyampaikan hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah." Sama seperti tadi Hurairah, apa yang melalui satu jalan yang menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah memberikan dia jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Ini menuntut ilmu ini jalan menuju surga. Kemudian mengatakan, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Malaikat itu merendahkan sayapnya sebagai bentuk keridhaan kepada penuntut ilmu. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Seorang ulama itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk yang ada di langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi. Berapa banyak makhluk di langit? Berapa banyak makhluk di bumi? Seluruhnya beristighfar untuk seorang ulama, seorang yang berilmu. Ini keutamaan besar ini. Makhluk, semua hewan-hewannya, tanamannya, benda-benda matinya, semua. Tidak ada yang mati di makhluk Allah, semuanya bertasbih. Semuanya beribadah kepada Allah. Ini memintakan ampun. Sampai-sampai di sini mengatakan wal hitanu fi jawfil ma. Bahkan semua makhluk-makhluk laut itu, ikan dan seluruh makhluk-makhluknya itu di laut, semuanya beristighfar. Makanya berapa banyak ikan di laut. Tiap hari kita makan ikan. Tidak ada habis-habisnya itu ikan itu. Ikan lure saja, kalau satu terek berapa ekor itu? Banyaknya itu semuanya bertasbih, berzikir, beristighfar untuk si penuntut itu. Jadi kalau satu kali saja ketika beristighfar itu berapa banyak? Nah ini senantiasa. Bukan cuma satu kali beristighfar.
tapi senantiasa beristighfar untuk orang yang berilmu. Ini keutamaannya sangat besar. Seluruh makhluk di langit dan seluruh makhluk di bumi memintakan ampunan untuknya. Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid. Sudah pernah disebutkan keutamaan seorang berilmu dengan ahli ibadah, ka fadli lailatul badr ala sa'ir kawakib. Seperti keutamaan, keindahan cahaya yang terang bulan purnama dibandingkan bintang-bintang yang kecil. Wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya alam yuwarithu dinaran. Para nabi tidak mewariskan harta, dinar, dirham, wala dirham. Warathu al-ilm. Para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mendapatkannya para nabi ilmu Al-Quran, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Ini bagaimana Abu Darda memberikan motivasi ini kepada si penuntut ilmu yang berjalan menuntut ilmu. Kemudian di antara sebab malaikat ini menghormati penuntut ilmu karena ketika Nabi Adam diciptakan, ini malaikat ini merendahkan manusia, memuliakan manusia, sehingga berkata kepada Allah, "Fa qala rabbuka lil malaikati inni fil ardi khalifah." Allah berkata kepada para malaikat bahwa saya akan menjadikan ini satu makhluk akan menjadi khalifah yang akan memakmurkan ini. Qalu, para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apakah kamu akan menciptakan makhluk di muka bumi ini yang kerjanya hanya akan merusak, hanya akan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu kalau manusia ini akan merusak? Dalam ulama tafsir mengatakan malaikat melihat manusia ini memiliki rongga, ada kosong di dalamnya, itu hawa nafsu diisi dengan hawa nafsu sehingga itu akan mendorong dia melakukan kerusakan di muka bumi. Katakan buat apa? Ciptakan manusia, menjadikan di bumi manusia yang hanya akan merusak saja. Ada juga yang mengatakan bahwa ini diantara juga sebab atau diantara jadikan landasan mengatakan ada makhluk sebelum manusia di muka bumi ini yang merusak, sehingga ketika Allah mengatakan saya akan menciptakan manusia, mengatakan saya akan merusak saja sama seperti sebelumnya. Sedangkan kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, kita kan sudah ada makhluk malaikat yang senantiasa bertasbih, memuji, mengagungkan Allah, tidak pernah bermaksiat. Itu sudah cukup. Tidak perlu lagi menciptakan manusia. Karena hanya akan merusak. Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la, saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jangan menyepelekan itu. Manusia itu punya rongga, manusia itu punya potensi untuk merusak, saling membunuh. Tapi Allah Maha tahu ada hikmah di balik. Sehingga untuk menghindari kerusakan yang akan diakibatkan benci dan pertumpahan darah, Allah membekali Nabi Adam dengan ilmu. Wa'allama Adam al-asma'a. Allah memberikan ilmu, mulai dari nama-nama, mulai dari benda, seluruh yang bermanfaat diajarkan kepada Nabi Adam. Tsumma aradahum 'alal malaik. Kemudian Allah menanyakannya kepada para malaikat. Qala ampuni bi asma'iha. Sampaikan kepada saya nama-nama yang saya ajarkan kepada Nabi Adam itu. Ilmu yang sudah saya ajarkan kepadanya. In kuntum shalihin, kalau kalian yang benar bahwa manusia ini hanya akan merusak. Allah mengatakan tidak.
Kalau manusia itu ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia akan jauh dari seperti itu. Dia tidak akan menumpahkan darah karena ilmunya akan mencegah dia untuk melakukan kerusakan. Ilmu yang Allah berikan akan mencegah dia dari melakukan kerusakan. Itu sebabnya malaikat menghormati penuntut ilmu. Karena anggapan mereka bahwa manusia akan merusak itu tidak benar. Dengan apa? Dengan ilmunya. Menunjukkan bahwa manusia itu lebih mulia daripada malaikat kalau berilmu. Karena Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Nabi sebagai penghormatan pemuliaan ilmu. Bukan karena ibadahnya. Ibadahnya malaikat tidak ada yang bisa saingi ibadahnya. Tapi karena Allah memuliakan Nabi Adam dengan ilmu yang tidak diberikan kepada para malaikat, akhirnya malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, sehingga anak cucu Adam yang menuntut ilmu itu dihormati oleh para malaikat. Dihormati karena ilmunya. Seorang itu terhormat karena ilmunya, mulia karena ilmunya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya. Ya. Kalau malaikat, mulai dari Allah, para malaikat menghormati penuntut ilmu, memuliakan penuntut ilmu, ini harus maka juga kita juga wajib memuliakan ulama dan penuntut ilmu. Masa malaikat menurunkan sayapnya, menghormati, memuliakan penuntut ilmu, sedangkan manusia ini ya, tidak ada penghormatan terhadap ulama dan penuntut ilmu. Makanya pasal setelah ini, pasal yang ke-6 nanti ini memang guru kita sendiri khususkan satu pasal tentang bagaimana kita memuliakan ulama dan penuntut ilmu. Pentingnya memuliakan ulama dan penuntut ilmu. Karena itu suatu kewajiban. Sampai kita samakan saja ulama, bukan ulama, penuntut ilmu, tidak peduli. Semua diperlakukan sama. Nah, itu tanda bahwa dia itu orang tidak berilmu. Karena tidak ada yang memuliakan ulama kecuali dia juga orang berilmu. La ya'rifu fadla tawil fadli illa ahlal fadl. Satu kata Arab mengatakan itu la ya'rifu fadla tawil fadli illa ahlal fadl. Tidak ada yang mengetahui keutamaan seorang yang memiliki keutamaan kecuali dia juga punya keutamaan. Tidak ada yang memuliakan orang yang mulia kecuali orang yang mulia. Tidak ada yang memuliakan orang yang berilmu kecuali dia juga berilmu. Karena ilmunya yang menyebabkan dia menghormati ulama. Ini malaikat ini. Karena tahu betapa pentingnya ilmu, betapa mulianya ilmu, dia hormati. Dia turunkan sayapnya. Padahal kalau dari segi ibadah, mana ibadah daripada para malaikat? Ibadahnya malaikat jauh lebih. Kenapa dia menghormati penuntut ilmu? Karena malaikat tidak diberikan ilmu sama seperti ilmu yang diberikan oleh manusia. Sehingga kita wajib memuliakan ahli ilmu. Kalau kita bukan penuntut ilmu, maka kita muliakan penuntut ilmu. Nabi SAW di hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu beliau bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Tidak termasuk golongan kami, golongan kita, golongan Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih dewasa, yang lebih senior. Wa yarham sagirana, dan mengasihi yang lebih muda. Wa ya'rif li'alimina haqqah, dan tidak mengetahui hak-haknya ulama. Nah, kewajiban kita terhadap ulama, kewajiban kita menghormati. Jadi orang yang tidak menghormati ulama, kata Nabi, dia tidak termasuk golongan. Malaikat saja menghormati ulama, menghormati penuntut ilmu, apalagi kalau sudah dia yang ulama. Jadi baru menuntut ilmu saja sudah dihormati. Apalagi kalau sudah sampai ke taraf dia sudah mendapatkan ilmu tersebut.
Kemudian hadis yang ketiga, ya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu, ya, Sudai bin Jad'an, Abi Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ila masjid, siapa yang pergi ke masjid, ya, siapa yang berjalan menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allim. Tidak ada niatnya, tidak ada tujuannya dia ke masjid kecuali dia mengajarkan, kecuali dia mempelajari ilmu yang baik atau mengajarkannya. Jadi ini keutamaan untuk yang menuntut ilmu atau yang menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja, ilmu kebaikan. Ayat Allah khairan, pelajari kebaikan, ilmu yang mengandung kebaikan. Kana lahu ka'ajri hajin taman hajat. Pahala ibadah haji sempurna ibadah. Angkat ibadah haji, kosnya berapa? Ya, bagaimana sulitnya, apalagi di masa sekarang, masa corona, ya, biaya, tenaga, ya, waktu, ya, ini untuk melaksanakan ibadah. Semua pahalanya, mulai dari dia keluar dari rumah sampai kembali ke rumahnya, itu hanya diberikan kepada orang yang berjalan menuju masjid untuk menuntut ilmu. Ya. Yang belum haji, amalkan ini. Dan sampai Allah melihat, ya, semoga Allah melihat niatnya, semangatnya untuk naik ibadah haji diawali dengan mendapatkan pahala-pahala ibadah haji, sehingga Allah memberikan kesempatan dia betul-betul melaksanakan ibadah haji, bukan cuma pahalanya saja, tapi ibadah hajinya juga dia dapatkan, karena pahala belum tentu dapat ibadahnya. Sampai mengatakan kita datang menuntut ilmu saja tidak perlu lagi naik haji, tidak, tetap wajib hukumnya bagi yang mampu. Tapi kalau kita belum mampu, belum ada waktu, kesempatan, kita dapatkan saja dulu pahala-pahala. Sehingga kalau kita sudah sering dapatkan pahala haji, Allah akan mudahkan kita melaksanakan ibadah haji. Nah, banyak orang rindu Ka'bah, ingin sekali bertemu, ingin sekali Allah yang di Mekah. Sedangkan Baitullah yang ada di samping rumahnya tidak pernah diinjak. Masjid yang ada di samping rumah kita itu juga Baitullah, rumah Allah juga. Ya. Kalau yang dekat-dekat kita berat, bagaimana mau dimudahkan Allah untuk kita datang ke rumah Allah yang jauh nan sana, yang sulit itu. Ya. Jadi ini keutamaan berjalan menuntut ilmu ke masjid. Jadi di sini seperti pertanyaan sebelumnya, ada pertanyaan sebelumnya tentang jarak keluar menuntut ilmu, ini tidak. Keluar melangkah ke masjid di samping rumah kita itu sudah termasuk perjalanan menuntut ilmu dan sudah berhak mendapatkan keutamaan berjalan menuntut ilmu. Kemudian hadis yang keempat, nah, kasih selesai ini, mirip-mirip saja semua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man jaa masjidihat, siapa yang mendatangi masjid ini, Masjid Nabawi. Ya, tapi hadis ini bukan khusus untuk Masjid Nabawi, ya masjid secara umum. Tidak mesti di Masjid Nabawi. Masjid mana saja. Cuma Nabi berbicara saat dia di masjid. Nah, siapa yang datang ke masjid ini, lam ya'ti illa li khairin. Dia tidak datang kecuali untuk kebaikan, ya ta'allamhu au yu'allimu. Kebaikan yang dia pelajari atau yang dia ajarkan. Bahwa bimanzilatil mujahid, maka dia kedudukannya seperti seorang mujahid, fi sabilillah, yang mengangkat senjata. Sebelumnya kita sebutkan bahwa orang yang menuntut ilmu adalah mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ja'alika, siapa datang ke masjid bukan untuk menuntut ilmu, bahkan terkadang ada majelis ilmu dia pergi, dia pulang. Dia tidak ikut majelis ilmu padahal tidak ada juga kesibukannya itu. Ya, siapa yang datang ke masjid bukan tujuannya untuk itu,
bahwa bimanzilatir rajuli, maka dia kedudukannya seperti seseorang yang zuru ila mata'i ghairihi, yang melihat-lihat barang-barang milik orang lain. Hanya melihat saja, tidak sempat mendapatkan, tidak meraih nikmat tersebut, hanya melihat-lihat saja. Dia sudah di masjid tapi tidak menuntut ilmu. Kemarin kerja di masjid, ada majelis ilmu dia abaikan, dia tidak peduli. Sehingga apa? Ibaratnya dia ke masjid hanya melihat-lihat saja. Orang dapat nikmat, orang dapat pahala, dapat karunia, rahmat, tahu dari mana dia tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena masjid tidak menginginkan kebaikan. Kemudian yang kelima, an Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, man ta'ala 'abdun qat, tidaklah seorang hamba berjalan memakai sendal, wala apa di situ, wala khaffafa, di riwayat Imam Tabarani mata wala tukhaffifa, dan tidak pula dia memakai khuf, memakai sepatu lah. Maka dia pakai sendal atau pakai sepatu. Nah, wala labisa thawban, tidaklah juga dia memakai pakaian. Dia tidaklah seorang itu keluar memakai sendal atau memakai sepatu atau memakai pakaian fi talabil ilmi, dia melakukan itu untuk menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu, pakai sendal, sepatu, baju untuk menuntut ilmu, tidak dia lakukan itu, illa ghafarallahu lahu dzunubah, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya, haitsu yakhta atabata babi, ketika dia melangkah meninggalkan pintu rumah. Jadi sejak dia keluar, melangkah meninggalkan pintu rumahnya, di situ sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Tabarani, sekalipun di sini dilemahkan oleh ulama. Tapi maknanya pahala ampunan bagi orang yang menuntut ilmu, kita sebutkan hadis-hadis yang semakna. Hadis yang keenam, hadis yang terakhir dalam pasal ini, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilm, siapa yang keluar dalam menuntut ilmu, keluar rumahnya, keluar kampungnya, keluar negaranya, dia kemana saja, dia bisa menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah, dia di jihad, sementara jihad berperang di jalan Allah, hatta yarja', sampai dia kembali, kembali dari menuntut ilmunya. Rawahu At-Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Ini sudah kita jelaskan bahwa penuntut ilmu kedudukannya sama seperti mujahid di jalan Allah, maka berhak mendapatkan zakat. Yang punya zakat harta bisa diserahkan kepada penuntut ilmu, karena posisinya sebagai fi sabilillah. Jadi ini beberapa hadis, 6 hadis yang disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam pasal ini. Insyaallah pertemuan berikutnya, sebagaimana saya sebutkan, bahwa akan berbicara tentang keutamaan bermajelis dan ulama. Bagaimana kita senantiasa berada dekat dengan ulama, senantiasa senang majelis ilmu, atau majelis biasa, majelis santai bersama ulama, makan bersama ulama, minum bersama ulama, artinya berada senantiasa dekat dengan ulama. Begitu pula tentang anjuran dan keutamaan memuliakan dan menghormati orang-orang yang berilmu, orang-orang ulama. Nanti kita lihat pada pertemuan berikutnya, insyaallah taala. Aku qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya Ustaz. Ilmikum. Para hadirin dan hadirat
yang hadir pada majelis malam hari ini. Syukur kita karena telah mendengarkan penjelasan dari Rena Guruta. Ada beberapa poin tentang hadis-hadis mengenai keutamaan rihlah dalam menuntut ilmu. Yang pertama, sahhalallahu tariqan ilal jannah. Kemudian wada'at lahul malaika ajnihataha. Selanjutnya, kana lahu ka'ajari hajjan tamman hajjatahu. Kemudian yang keempat, fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah. Dan yang kelima, ghafarallahu lahu dzunubah. Dan yang terakhir, fahuwa fi sabilillah hatta yarja. Baik para hadirin, kami memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan Guruta jika ada hal yang ingin diperjelas, baik itu secara langsung maupun melalui chat. Tadi kami melihat ada raise hand dari Ma'had Ali di Mangkoso. Kami persilahkan dengan hormat jika ada hal yang ingin ditanyakan atau diperjelas. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh. Kami ingin menanyakan, bagaimana jika ada seseorang yang berpikir bahwasanya dia hanya ingin fokus untuk mencari harta guna untuk membantu atau dia sedekahkan kepada pesantren atau para penuntut ilmu. Sementara yang telah kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Apakah dengan alasan tersebut seseorang itu boleh untuk tidak fokus dalam menuntut ilmu, Syekh? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, pertanyaannya bagus. Jadi pertanyaannya tadi jelas. Nah, ada orang ingin mengkhususkan mencari harta, kemudian dengan hartanya dia pakai untuk membantu lembaga-lembaga keilmuan, membantu ulama, membantu penuntut ilmu, dan membiayai penuntut ilmu. Kemudian bagaimana dengan hadisnya itu? Talabul ilm fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib. Jadi hadis Nabi menuntut ilmu itu wajib, artinya ilmu yang mesti dia ketahui. Artinya tidak semua ilmu wajib dipelajari. Ada ilmu yang kaya, ada ilmu yang fardu ain. Ilmu-ilmu yang mengantarkan dia kepada surga, yang mengajarkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mentauhidkan Allah, bagaimana salat, semua amalan-amalan ibadah yang wajib dia lakukan. Kalau dia pedagang, dia wajib mempelajari ilmu-ilmu tentang perdagangan yang sehari-hari dia lakukan. Ya. Jadi kalau dia sudah punya ilmu-ilmu wajib ini, ilmu-ilmu fardu ain ini, maka dia boleh mencukupkan itu, kemudian dia pergi mencari harta, mencari nafkah untuk membantu para penuntut ilmu. Ya.
Jadi tidak mesti semua orang itu menuntut ilmu dalam artian semua dia tahu, menjadi ulama, menjadi penceramah, tidak mesti. Tidak mesti. Karena di masa Nabi SAW juga seperti itu. Semua sahabat itu setiap saat bermajlis sama Nabi SAW. Ada yang sibuk berdagang, ada yang sibuk bertani. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan ketika banyak yang mempertanyakan kenapa Abu Hurairah ini banyak hadis yang diriwayatkan, padahal Abu Hurairah ini masuk Islam tahun 7 Hijriah, berarti cuma 3 tahun, 4 tahun. Tidak sampai 4 tahun bersama Nabi SAW. Kenapa bisa lebih banyak hadisnya daripada sahabat yang sudah masuk Islam di awal-awal? Abu Hurairah mengatakan wajar. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu ada yang disibukkan dengan dagangan, ada yang disibukkan hartanya, sedangkan Abu Hurairah fokus senantiasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak mencela sahabat yang sibuk dengan perdagangan ini dan hartanya ini, selama dia sudah memiliki bekal ilmu untuk kehidupan sehari-harinya. Dan pernah juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan saudaranya, yang mana dua bersaudara ini satu sibuk mencari nafkah, yang satu hanya tinggal di masjid senantiasa bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa menuntut ilmu bersama Nabi. Sedangkan dia yang mencari nafkah, saudaranya ini tinggal makan minum, menikmati. Akhirnya apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi tidak mencela saudaranya yang mencari nafkah. Nah, kenapa kamu tidak pergi menuntut ilmu? Dan tidak juga mencela saudaranya yang hanya menuntut ilmu, mengatakan kenapa kamu tidak pergi cari harta? Justru Nabi mengatakan apa? La'allaka bihi turzaq. Bisa jadi kamu mendapatkan rezeki, Allah memberikan rezeki, melapangkan rezeki kepadamu karena kamu membiayai saudara menuntut ilmu. Itu menjadi sebab Allah membukakan pintu-pintu rezeki. Allah menjadikan dirimu itu sebagai saluran untuk menyampaikan rezeki saudaramu yang hanya fokus menuntut ilmu. Jadi boleh seorang itu memfokuskan dirinya mencari nafkah selama dia sudah memiliki ilmu yang dia miliki, yang wajib dia tahu. Dan tidak boleh kalau belum tahu, tidak tahu cara salat, tidak tahu cara puasa, tidak tahu bagaimana mentauhidkan Allah, ilmu-ilmu yang wajib dia tidak ketahui kemudian mencari nafkah. Nah, jangan sampai dia sudah mencari nafkah dengan cara yang haram, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari. Dia lalai dari sholatnya, dia lalai dari puasanya, gara-gara tidak punya ilmunya. Itu bisa membahayakan dirinya. Bagaimana dia ingin memberikan kebaikan kepada orang lain, sedangkan dia tidak menyelamatkan dirinya. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu membiayai orang menuntut ilmu, menafkahi penuntut ilmu, sedangkan kamu sendiri jauh dari ilmu yang bisa menyelamatkan. Jadi kalau dia sudah punya ilmu yang cukup, ilmu yang wajib dia ketahui sebagai hamba Allah, wajib yang dia ketahui dalam kehidupan sehari-harinya, kehidupan berkeluarganya, kehidupan pekerjaannya, hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan manusia, bagus ilmunya, ilmu-ilmu dasarnya yang wajib-wajib, maka boleh dia untuk mengkhususkan. Cuma di sini juga pentingnya ini kerjasama ini, tidak mesti semua orang menjadi ulama dan tidak semesti juga orang menjadi pebisnis, karena ada juga itu orang yang merendahkan ulama yang tidak mencari nafkah, mengatakan hanya menanti atau hanya menunggu pemberian orang,
tidak mencari nafkah. Kita alhamdulillah umat Islam ini, orang kayanya umat Islam ini tidak sedikit, banyak sekali. Yang kekurangan kita ini ulama. Kita kekurangan ulama, kita tidak kekurangan orang kaya. Ya, jangan sampai kita mendesak juga ulama untuk mencari nafkah sehingga kita semakin kekurangan. Karena seperti hadisnya Abu Hurairah tadi yang saya sebutkan, bahwa sedikit banyaknya mencari harta itu akan mengurangi porsi menuntut ilmu seorang ulama. Jadi kalau disebutkan lagi dengan mencari nafkah, pergi berdagang, pergi berjual, pergi ke sawah, sehingga waktu yang seharusnya dia pakai untuk menuntut ilmu atau waktu yang dipakai untuk menyebarkan ilmu, menyampaikan itu semakin kurang. Jadi alangkah baiknya kalau memang ada yang fokus ke sini sesuai dengan kejiwaannya orang masing-masing, sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan kepada masing-masing, rezeki yang Allah berikan kepada masing-masing. Kalaupun ada orang yang menggabungkan dua sisi ini, selain dia menjadi ulama, dia juga menjadi pebisnis, itu bisa dihitung 1, 2, 3 orang saja. Ya, tidak semua orang bisa memadukan dua keahlian ini. Dan itu pun pasti akan mengurangi porsi keilmuannya. Apakah dari segi mengkaji, karena ilmu ini tidak ada batasannya. Yang orang senantiasa menuntut ilmu, tidak mengatakan dia sudah sampai ke titik tertentu, dia sudah sampai ke derajat tertentu sehingga dia tidak buka-buka kitab lagi. Tetap dia harus mengkaji terus. Begitu pula dengan menyampaikan terus. Ya. Jadi harus diseimbangkan. Kalau memang Allah memberikan dia kesempatan untuk fokus ke menuntut ilmu, dan ada orang yang ingin membiayainya, ada yang bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dirinya dan keluarganya, maka alhamdulillah itu satu nikmat. Kalau memang tidak ada, ya terpaksa dia harus mencari nafkah sendiri, itu termasuk kita kecolongan di situ. Seharusnya orang-orang begini tidak perlu disibuk dengan tapi karena terpaksa dia harus keluar, seharusnya kita lebih membutuhkan ilmunya daripada harta yang dia dapatkan yang mungkin saja juga tidak seberapa. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Fadhal. Ustaz, berikutnya ada dari Lilbanat Ma'had Ali mengacungkan tangan. Kami persilahkan. Dibaca pertanyaan. Dia tulis pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum. Kita yang baca, saya yang baca. Ada juga di lain itu, lainnya. Iya, lain Ustaz. Oh ya, tafadhal. Sekarang Ma'had Lilbanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe ya Ustaz, apakah dalam hadis tersebut di atas bisa juga dikaitkan pahalanya sama dengan orang yang mengikuti kajian lewat Zoom? Mengingat hadisnya ada kata kharaja. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita jawab pertanyaan sebelumnya ini ya, tentang sekarang. Jadi saya tidak apa-apa kita ulang jawabannya, kemudian siapa tahu ada tambahan. Jadi hukum asalnya ini keluar karena tentu selain biaya, begitu pula tenaga, kemudian juga itu beda dengan yang tinggal di rumah saja tinggal Zoom. Jadi dari segi pahala sudah berbeda. Tapi kalau memang kondisinya, kalau memang cara dia menuntut ilmu kecuali dengan media teknologi ini, maka kalau dia memang punya uzur, maka dia bisa mendapatkan pahala yang sama. Kalau dia bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang hadir di majelis. Mungkin dia sakit, mungkin dia sibuk, ada kesibukannya yang lain.
sehingga dia tidak bisa hadir di majelis ilmu langsung di masjid offline, atau tempatnya terlalu jauh. Jadi kalau ada uzur-uzur seperti ini, maka Allah memberikan pahala kepada seseorang sesuai dengan niatnya. Saya kemarin sebutkan tentang hadisnya Nabi ketika kembali dari perang Tabuk. Nabi berkata kepada sahabatnya, "Inna fil madinah aqwam ma sirtum masiratan wala qata'tum wadiyan illa syarakukum fil amal." Di Madinah itu, kata Rasulullah, ini sahabat sementara kembali dari perang Tabuk, jauhnya begitu jauh. Tempatnya yang jauh, keadaannya yang sulit, hampir mati. Rasul mengatakan di Madinah itu ada orang-orang yang dapat pahala seperti yang kamu dapatkan. Sahabat, ya Rasulullah, hum bil Madinah. Dan mereka di Madinah dan dapat pahala seperti yang kita dapatkan. Mengatakan, "Na'am, habasahumul uzr." Betul. Dia mendapatkan pahala, dia tidak keluar berperang bersama kita kecuali karena ada uzur, ada halangan, sehingga dia tidak. Jadi kalau memang orang itu niatnya ikhlas, mau betul ikut di dalam majelis ilmu, cuma karena tidak ada kesempatan, maka dia dapat tempat. Tapi kalau dia sebenarnya bisa, cuma karena malas, atau ingin di rumah sambil minum kopi, sambil menyantap hidangan-hidangan, lebih santai, itu pahalanya bisa lebih sedikit. Karena langkah kaki di masjid, duduk di majelis, di masjid, mendapatkan istighfar para malaikat, taubat para malaikat, itu. Wallahu ta'ala alam. Artinya Allah lah yang memberikan. Makanya kaidahnya mengatakan ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Jadi kalau memang tidak bisa hadir langsung, ya setidak-tidaknya dapat ilmu. Dan pahalanya, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amalan. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang beramal dengan sebaik. Kalau memang kemampuannya cuma bisa hadir di majelis Zoom, ya alhamdulillah. Nah, fabiha wa ni'mat. Itu sudah cukup. Allah taala amin. Ya, Ustaz. Kami lanjut ke pertanyaan dari Banat Mahat Ali. Silahkan. Di sini tuh kita di masjidnya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Syekh, saya ingin menanyakan mengenai rawi pada hadis yang keempat tadi, yaitu riwayat Ibnu Majah dan selainnya. Pertanyaan saya, siapakah yang dimaksud dengan selainnya? Yang kedua, kita diperintahkan untuk menghormati ulama dengan penghormatan yang lebih dari orang tua. Pertanyaan saya, bagaimana dengan ulama yang berbeda paham dengan kita? Misalnya ulama Syiah, Khawarij, dan selainnya. Syukron. Nah, jadi tadi ditanyakan tentang hadis yang keempat, rawahu Ibnu Majah. Ibnu Majah di sini di Sunan Ibnu Majah. Wa ghairuhu. Banyak selain Ibnu Majah, di antaranya di sini yang saya cantumkan di sini adalah Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Bisa dilihat hadis nomor 9419. Kalau Ibnu Majah hadis nomor 227. Jadi ulama biasanya kalau sudah meriwayatkan hadis itu di kutubus sittah atau kutubus tis'ah, biasanya tidak keluar dari situ. Jadi Ibnu Majah, Ibnu Majah dan wa ghairuhu itu diantaranya adalah Imam Ahmad. Sebenarnya banyak lagi yang lain selain Imam Ahmad ini. Kemudian berbakti kepada orang tua dan berbakti kepada ulama. Berbakti kepada orang tua yang kafir saja kita tetap wajib berbakti. Yang kafir, tetap anak itu wajib berbakti kepada kedua orang tua.
Apalagi begitu juga kepada ulama. Kepada ulama, sekalipun kita berbeda pemahaman, selama masih pemahaman yang dalam lingkaran ahli sunnah wal jamaah, maka kita tetap harus memuliakannya. Apalagi kalau orang tua kita, orang tua kita berbeda pemahaman dengan orang tua. Kalau tidak salah tadi pertanyaannya berbeda pemahaman dengan orang tuanya. Saya tanya, orang tuanya kafir saja tetap berbakti kepada orang tua, apalagi kalau cuma beda pemahaman. Tetap dinasihati, tetap diberikan pemahaman yang benar kalau memang pemahamannya menyimpan dari lingkaran ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau pemahaman itu artinya memang pemahaman yang bisa ditolerir, seperti pemahaman tentang hukum-hukum fikih seumpamanya, maka tetap kita harus berbakti. Begitu juga dengan ulama. Nanti kita bahas nanti di pasal setelahnya tentang bagaimana memuliakan ulama. Kita akan bahas bagaimana memuliakan ulama, termasuk memuliakan ulama sekalipun kita berselisih pendapat dengan ulama tersebut. Mungkin ada pendapatnya yang kita tidak sependapat, tetap hormati. Selama pendapatnya itu ya masih berdasarkan dengan dalil sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak mengikuti hawa nafsu, masih dalam ranah ijtihad, tapi harus hormati. Itu mungkin jawaban dari pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya mungkin yang terakhir dari salah seorang santri di Abrat atas nama Naufal. Silakan. Mana? Naufal? Oh iya. Jangan bisa. Itu boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa keutamaan yang menuntut ilmu walaupun ia sedang jatuh sakit? Ya, insya Allah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya bagaimana ilmu sekalipun dia sakit. Ini sangat aneh, sangat hebat. Jadi sakit tidak menjadi penghalang bagi dia menuntut ilmu. Ya. Jadi otomatis tentu pahalanya berlipat ganda daripada orang yang sehat dibandingkan dengan orang yang sakit, karena dia tetap berusaha untuk menimba ilmu sekalipun dengan kekurangan yang dia miliki. Jadi bisa jadi dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya. Mendapatkan pahala yang lebih dibandingkan kalau dia menuntut ilmu dalam keadaan sehat. Tapi yang penting jangan sampai ketika dia menuntut ilmu menjadikan sakitnya lebih parah, tambah parah. Kalau memang menuntut ilmu bisa menyebabkan dia tambah sakit, ya. Atau kalau dia datang ke masjid dia bisa menyebarkan penyakit, itu sebaiknya dia tidak hadir dalam majelis ilmu. Nah, apalagi kita di masa sekarang ini, masih dalam masa corona ini, kalau memang ada sakit-sakit, ya, sebaiknya jangan datang dulu ke masjid atau jangan dulu datang ke majelis sampai bisa mengakibatkan penyakit kepada orang lain. Rasul mengatakan la darara wala dirar. Tapi kalau dia di rumah sambil menyaksikan video atau dia baca-baca buku,
murajaah atau dia baca Al-Quran, dia ulangi hafalannya dan tidak membuat dia bertambah sakit atau tidak membuat dia lama sembuh, ya justru akan menjadikan dia lebih sehat, lebih cepat sehat, maka itu tadi mengatakan kaedahnya ulama mengatakan itu al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadri al-masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar tingkat kesulitannya. Di antara dalilnya ini kaidah al-ajru ala qadri al-masyaqqah, itu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sebanding lurus sama dengan besarnya ujiannya, besarnya cobaannya, besarnya kesulitannya. Semakin tinggi tingkat kesulitan sesuatu yang kita lakukan, maka pahala yang didapatkan juga semakin besar. Kemudian di antara dalilnya juga faedah ini, itu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pahala didapatkan oleh orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ajruki ala qadari nasabik. Ajruki ala qadari nasabik. Pahalamu sesuai dengan kadar kesulitan, kesusahan. Ya, ibadah itu kita lakukan dengan tingkat kesulitan, selama kita tidak cari-cari kesulitannya. Nah, ini yang mesti kita lakukan, mesti kita hadapi. Bukan berarti mencari-cari kesulitan. Tapi memang dia tidak bisa meraihnya kecuali dengan tingkat kesulitan tersebut, maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan kadar kesulitan. Dia pahala menuntut ilmu dan dia dapat pahala karena berusaha tetap menuntut ilmu sekalipun kondisi yang dia hadapi, yang dia miliki. Hanya termasuk juga itu fasilitas yang kita dapatkan menuntut ilmu beda dengan orang yang menuntut ilmu dengan fasilitas yang lebih. Makanya lebih fasilitasnya semua disiapkan dengan berlebihan, itu tidak sama pahalanya dengan orang yang menuntut ilmu ala kadarnya dengan fasilitas yang seadanya. Ketika dia mampu bersabar justru dengan fasilitas yang seadanya, itu yang biasanya yang lebih banyak memberikan keberkahan karena dia tidak dilalaikan dengan fasilitas. Itu wallahu taala a'lamu bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan dan paparannya, merespon beberapa pertanyaan. Juga terima kasih kepada Mahasantri Mahat Ali yang merespon pengajian kita malam hari ini. Demikian juga dari Mahasantriwati dan Ananda dari Santri Abrad. Moga-moga ini menjadi motivasi kepada para santri untuk bisa mengikuti jejak para ustadz dan ustazah di Ma'had Ali, bisa masuk jenjang yang sama insya Allah ke depan sebagai penerus warasatul anbiya. Dan juga kepada yang merespon lewat chat tadi atas nama Ahnan, nampaknya beliau putra dari Dr. Azwar Kamarudin. Insyaallah. Live juga insyaallah. Baik Ustadz dan para hadirin yang hadir pada malam hari ini, kita akan memohon kesediaan Guru Tak untuk mengakhiri kajian kita malam ini dengan doa. Tafadhal ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna ilma. Allahumma inni bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Guru Tak. Semoga Guru Tak diberi kesehatan, kesempatan, dan keluangan waktu untuk membersamai kita pada kajian berikutnya. Demikian pula para peserta mendapat nurul ilmi untuk tetap setia mengikuti kajian kitab Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambedala. Demikian, terima kasih. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.